Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mean. Oke, langsung saja. Di sini ada keterangannya. Sebelum kita lanjut ke contoh, ini ada keterangan, yaitu nanti kalau kalian menemukan ini, itu berarti adalah titik tengah interval. Setelah itu kalau menemukan ini, itu cara mencarinya itu kita cari MT dulu, baru setelah itu MT-nya kita tandai dengan 0 yang ada di tengah-tengah. Setelah itu jika ke atas positif dan jika ke bawah negatif, seperti itu. Nah, ini adalah hasil perkalian frekuensi dan ini. Setelah itu ini ada X yaitu rata-rata. Setelah itu ada ini adalah jumlah dari frekuensi yang dikalikan ini tadi, jumlahnya ini semuanya. N adalah jumlah data secara keseluruhan dan F adalah banyaknya data atau frekuensi, yang I adalah interval atau selisih. Oke, lanjut ke kelas interval. Nah, kelas interval ini kita sudah menentukan ya. Ini ada lanjut ke mencari ini dan mencari ini. Bagaimana caranya? Kita urut dari sini dulu ya. Ini adalah kelas interval yang sudah ditentukan. Kelas intervalnya ini jumlah kolomnya itu ada 9, atau yang biasa kita bisa kita sebut adalah jumlah kelas interval ada 9, seperti itu. Nah, selisih ini ke ini ada 5, seperti itu ya. Terus intervalnya adalah 5. Nah, cara mencari ini adalah dengan cara menjumlahkan ini dan ini dibagi 2. Jadi nanti hasilnya ketemu deh XI. Oke, itu mulai dari atas sampai bawah seperti itu. Lanjut ke frekuensi. Frekuensi ini sudah ditetapkan oleh peneliti atau pembuat soal. Jadi sudah ketetapan seperti itu. Tergantung si peneliti mau buat atau mau meneliti atau kebutuhan peneliti itu berapa frekuensinya, seperti itu. Lanjut ke mencari ini. Nah, cara mencari ini kita harus menentukan MT-nya dulu. Jika kelas intervalnya ganjil, itu maka MT-nya itu ada di tengah-tengah. Kalau MT-nya atau kelas intervalnya ada genap, misal 8, misal 10, itu berarti kita cari frekuensi yang paling tertinggi atau terbesar. Jadi misal ya, ini misal ada 8, berarti kelas frekuensinya di angka 12. Nah, berhubung ini ada 9, maka kita hitung yang di tengah-tengah. Oke, 9 kan, 1, 2, 3, 4. Di sini kan berarti 1, 2, 3, 4. Berarti MT-nya ada di sini. Oke, kita arsir saja di sini biar kelihatan. Oke, diarsir. Nah, ini adalah MT. MT-nya di sini ya, berarti ini MT-nya 60. Oke. Lanjut, MT itu di sini. Lanjut ke sini, cara mencarinya itu tadi saya sudah bilang di awal, ini dikasih tanda 0 ya, 0. Ke atasnya itu plus, ke bawahnya itu min. Jadi diurut 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, bisa dilanjut ke sini. Ini ada jumlah kali antara frekuensi sama yang ini. Oke, langsung saja. Ini kali ini 8, ini kali ini 12, ini kali ini 10, ini 8, ini ada 0. Oke, terus ini ada min 7, min 10, min 12, dan setelah itu min 12 lagi. Oke, setelah itu sudah ketemu ini, kita tambahkan yang frekuensinya atau jumlah ininya, jumlahnya ada 50. Oke, jumlah N atau jumlah frekuensi itu ada N. Terus setelah itu di sini ada nanti ini gini sama dengan, jadi jumlahnya ini keseluruhan itu berapa. Nah, jumlahnya adalah min
3. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke sini. Sekarang kita lanjut ke cara pengerjaannya. Sebelumnya di sini ada rumusnya, yaitu X sama dengan MT plus total atau sigma F per N kali interval. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa intervalnya itu ditentukan oleh peneliti dengan lebih dari 2. Jadi kalau membuat interval tidak boleh 1 dan 2. Selisihnya tidak boleh 1 dan 2. Jadi harus 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu ini saya sudah masukkan tadi MT-nya 60, terus ini min 3 50 kali 5. Terus lanjut kita kita hitung. Ini gini ya. Ini 10 60 plus min 3 per 10 sama dengan 60 plus min 0,3. Oke. Setelah itu lanjut ke sini. Hasilnya adalah 59,7. Oke, ini adalah hasil dari X-nya ini. Jadi X sama dengan 59,7. Oke, terima kasih. Itu adalah cara menghitung mean secara manual. Selanjutnya kita akan mencari median dari data kelompok. Sebelumnya, median merupakan nilai tengah data. Di sini saya sudah ada datanya, yaitu data nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas 3 SDN Trunojoyo 1. Pertama-tama untuk mencari median yaitu kita lengkapi dulu nilai CFB-nya. Mencari nilai CFB yaitu dengan menambahkan jumlah frekuensi ke atas. Yaitu pertama kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita tulis 4 terlebih dahulu. Lalu dari 4 ini kita akan jumlahkan ke atas. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9, diisi di sebelahnya sini. 9, lalu 9 kita tambahkan lagi ke 6, itu 15. Lalu ditambahkan lagi, ditambah 10, yaitu 25. Lalu ditambah 7, sama dengan 32. Ditambah lagi, sama dengan 37. Lalu ditambahkan lagi ketiga, sama dengan 40. Jika nilai atas sudah sama dengan jumlah frekuensinya, berarti nilai CFB sudah benar. Terus dari median yaitu ME. ME ini median sama dengan BB. BB yaitu batas bawah. Lalu ditambah dengan buka kurung 1/2N. 1/2N ini merupakan setengah dari jumlah data atau sigma frekuensi kumulatif. Lalu dikurangi dengan CFB. CFB ini merupakan jumlah frekuensi di bawah kelas median. Ini ada di tabel yang tadi sudah dicari. Lalu dibagi dengan FD. FD ini merupakan frekuensi kelas median. Tutup kurung, lalu dikali dengan I kecil. I kecil ini merupakan interval. Pertama kita cari terlebih dahulu sigma Fcom-nya. Untuk mencari sigma Fcom ini yaitu dengan cara
dari N. Setengah dari nilai N. Nilai N yaitu jumlah frekuensinya, jumlah keseluruhan. Jumlahnya yaitu 40. Setengah dari 40 yaitu 20. Ini berarti karena data yang kita gunakan merupakan data genap, maka nilai mediannya berada di urutan 20 dan 21. Urutan 20 dan 21 ini berada di kelas 71 sampai dengan 75 di sini. Setelah itu yaitu kita akan mencari batas bawahnya. Batas bawahnya kita cari dengan ini 71. Kita kurangi 0,5 yaitu sama dengan 70,5. Setelah batas bawah kita cari CFB. CFB tadi merupakan jumlah frekuensi di bawah kelas median, yaitu kita cari yang berada di bawah kelas mediannya, yaitu 15. CFB nya berarti 15. Setelah CFB yaitu FD. FD yaitu frekuensi kelas median, berarti frekuensinya 10. Ini kita tulis. Setelah FD yaitu I-nya, I yaitu rentang kelasnya. Rentang kelasnya yaitu 5. I-nya 5. Setelah mencari semuanya satu persatu, kita masukkan ke dalam rumus. Pertama BB atau batas bawah, batas bawahnya yaitu 70,5. Lalu ditambah buka kurung 1/2 kali N-nya atau sigma Fcom-nya yaitu 20. Dikurangi dengan CFB-nya. CFB-nya yaitu 15 dibagi dengan FD. FD-nya yaitu 10. Tutup kurung, kita kali dengan intervalnya. Intervalnya yaitu 5. Setelah itu kita hitung. Jadi mediannya yaitu 73. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menentukan modus
dari suatu data tersebut. Nah, modus itu merupakan nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak yang terdapat dalam suatu data, atau bisa disebut modus itu merupakan nilai yang sering muncul. Rumus dari modus tersebut adalah BB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Nah, BB ini merupakan batas bawah kelas interval, sedangkan D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi di bawahnya, sedangkan D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi di atasnya, sedangkan I merupakan panjang kelas intervalnya. Sebelum ke rumus, kita terlebih dahulu menentukan tabel yang di dalamnya ada isi pertanyaan tersebut. Nah, dari tabel ini dapat kita temukan bahwa modusnya yaitu pada kelas interval 56 sampai 60 karena frekuensinya terbanyak. Jadi kita garis dulu. Nah, sedangkan untuk D1-nya itu sini 5. D1 itu kan selisih kelas modus dengan frekuensi di bawahnya, sedangkan D2-nya di sini 10. D2-nya 10. Setelah itu kita tentukan, diketahui BB-nya itu sama dengan 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. Sedangkan D1-nya selisih kelas modus dengan frekuensi di bawahnya. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. D2-nya 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Sedangkan I-nya panjang kelas intervalnya yaitu 5. Setelah itu kita semuanya tulis dalam rumus. Rumusnya mau sama dengan BB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali panjang kelas interval atau I. BB-nya 55,5 ditambah D1-nya 8 per 8 ditambah 3 dikali 5. 55,5 ditambah 8 per 11 tutup kurung dikali 5. 55,5 ditambah 8 dibagi 11 sama dengan 0,727 dikali 5. 55,5 ditambah 0,727 dikali 5 sama dengan 3,635 sama dengan 59,13. Berarti hasilnya 59,5 modusnya dari data ini. Selanjutnya adalah kurva. Setelah didapatkan nilai mean, median, dan modus, kita dapat menentukan kurva yang terbentuk dari nilai-nilai tersebut. Ada 3 jenis kurva, yaitu kurva normal, kurva juling positif, dan kurva juling negatif.
Yang pertama, kurva normal. Jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai mean, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva. Dan kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah kurva normal. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kurva Julling positif. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka kurva yang terbentuk adalah kurva Julling positif. Yang ketiga, kurva Julling negatif. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah kurva Julling negatif. Selanjutnya yaitu contoh soal. Jika rata-rata adalah 75, mean 73, dan modus 59, tentukan bentuk kurvanya. Karena nilai mean lebih besar daripada median dan nilai median lebih besar daripada modus, maka kurva yang terbentuk adalah kurva Julling positif.